legenda Kreo sendiri itu apa sih Pak? Yang menurut Pak Nonggi sama kalau menurut legenda ataupun cerita sejarah ya, ini karena cerita ini ya dianggap saja cerita turun temurun, karena sejak dulu dari mbah-mbah kita juga sudah ada yang cerita ini. Jadi mari kita awali untuk asal usul ataupun legenda Gua Kreo. Kita awali dari keberadaannya para wali di pesisir utara Tanah Jawa. Sekitar abad 14, beliau ini ingin membangun masjid, dan beliau ini membagi tugas untuk mencari kayu jati, karena masjid itu sebagai untuk tempat beribadah, juga untuk pusat penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Nah, ada 4 wali di situ, ada Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijogo. Dan kebetulan yang di Jawa Tengah ini adalah Sunan Kalijogo. Itu mencari kayu jati untuk soko guru masjid. Ya, karena soko guru ini adalah tiang penyangga yang di tengah-tengah itu ada 4. Yang satu dari Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijogo. Nah, keempat soko guru itu dan masing-masing dicari oleh wali beliau ini. Kemudian Sunan Kalijogo ini menemukan sebuah pohon jati yang tinggi ataupun yang besar dan tinggi. Setelah mau ditebang atau didekati ini, tiba-tiba pohon jati itu pindah tempat ataupun ngaleh. Ngalehnya pohon jati ini diserukan masyarakat di sekitar pohon jati itu dengan sebutan ngaleh. Jadi sampai saat ini di Semarang itu ada namanya Jati Ngaleh, yaitu kejadian dari pohon jati yang ngaleh ketika mau ditebang oleh Sunan Kalijogo. Dan ngalehnya pohon jati ini ke arah barat daya, ke barat, agak ke selatan ya. Nah, setelah diamati dan dicari, kemudian ketemu di Jati Kalangan. Mengapa disebut Jati Kalangan? Karena pohon jati yang ngaleh tadi di tengah-tengah hutan jati yang lebih rendah ataupun yang lebih kecil. Nah, kemudian bisa ditebang dan dipotong sesuai dengan ukuran. Nah, karena kayu yang panjang ini kalau mau dibawa melalui darat agak kesulitan dan berat ya. Kemudian dibawa melalui aliran sungai. Nah, kebetulan sungainya yang tembusannya di sini, ya, karena Jati Kalangnya di sana. Jati sana. Ya. Terus dibawa melalui aliran sungai di sana. Ya, ini dulunya sungai ya sebelum dibendung. Nah, terus setelah sampai di belakang ini bukit. Nah, itu ada tikungan sungai ya. Kelihatan dari sini. Ada tikungan sungai, kemudian kayu yang panjang ini tidak bisa gentir terus ya. Akhirnya nyangkut di Kedung Curug. Itu pas pojokan itu namanya Kedung Curug. Dan karena sudah diupayakan oleh beliau Sunan, tidak mendapatkan hasil, akhirnya karena merasa letih ya, ataupun ya merasa berat ya, karena pada waktu itu mungkin sudah terlalu berupaya supaya kayu ini bisa dibawa sampai ke tengah.
kemudian beliau istirahat di bukit ini ya. Ternyata di bukit itu ada sebuah gua ya, sebagai layaknya orang Jawa dengan ahli spiritual, beliau ini melakukan ritual semedi, bertafakur ya, minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Di dalam semedinya itu ternyata ada petunjuk beliau ini supaya melakukan ritual selamatan ya. Selamatan ala kadarnya. Kemudian setelah selesai beliau ini keluar naik ke puncak. Nah, di atas sana ya, di atas itu ada, sekarang ada batu tenger. Itu adalah sebuah tanda ya, bahwa beliau ketemunya dengan 4 ekor kera itu di sana dan melakukan ritual selamatan. Dan beliau melakukan apa yang perintah dalam semedinya. Setelah itu ketemu dengan 4 ekor kera yang berwarna putih, merah, kuning, dan hitam. Keempat kera ini ingin membantu Sunan Kalijogo membawa Kalijati menuju ke Demak, namun tidak diperbolehkan oleh Sunan Kalijogo dengan kata di sana ada mangreho ataupun ngreho. Dalam legenda itu artinya menjaga. Jadi kera-kera ini supaya menjaga gua dan sungai itu. Ini karena perintah dari Sunan Kalijogo supaya tidak boleh mengikuti sampai ke Demak, supaya menjaga gua dan sungai. Jadi gua Kreu ini berasal dari kata gua dan reho, artinya gua yang dijaga oleh sekawanan kera. Pengunjung yang ataupun yang ahli spiritual yang ke sini itu sering menunjukkan bahwa di sana itu ada kera yang berwarna putih. Ya istilahnya sudah berbaur lah antara kera yang ada di sini dengan warga masyarakat. Saya di sini pertama kali itu juga senang ya.
chocolate covered strawberries and wine. She likes notes that say I love you all the time. Roses at your feet, baby girl be mine. Baby girl be mine. Kalau kera-kera yang berwarna ini biasanya dari pengunjung yang ataupun yang ahli spiritual yang kesini itu sering menunjukkan bahwa di sana itu ada kera yang berwarna putih, terus ada yang berwarna merah, ada yang berwarna itu. Kalau ya bukannya kita tahu ya seolah-olah kita tafsirkan saja itu dengan hajat mereka. Kalau hajatnya seperti ini, kadang datang di Gua Kreo diperlihati kera yang berwarna ini, itu disesuaikan dengan hajat ataupun tujuan yang mereka sendiri, Pak. Beliau ini ada nama-namanya nih. Putih itu ada. Kalau ini juga menurut kalau dikaitkan dengan ajaran kebenaran, ini adalah nafsu. Oh, 4 hawa nafsu. Ya, ada nafsu. Ada yang berpendapat bahwa itu sedulur papat. Ya, ada yang itu. Jadi ya abang ataupun merah itu artinya apa? Itu karena yang sukanya amarah ya. Nafsu amarah, Ya. lawama, mutmainah, Ya. dan sebagainya itu. Iya itu. Nah kemudian kayu yang nyangkut ini dipotong menjadi 2 bagian. Yang bagian atas bisa bawa sampai ke demak, yang bagian bawah ini masih di dalam gedung sana. Dan saya yang dibawa sampai ke demak, sampai berdirinya ternyata ukurannya kurang, kemudian disambung dengan tatal ataupun sisa-sisa kayu. Itu karena ada cerita kayu yang dibawa oleh Sunan Kalijogo itu kurang, kemudian disambung dengan tatal sampai berdirinya masjid. Setengahnya masih ada di sana begitu. Masih. Itu dalam legenda.
ompak dengan lumpang ini ya ini bisa dikatakan peninggalan. Tapi kalau yang itu yang lumpang baru itu baru Mas. Itu paling sekitar tahun 70-an. Itu yang ini yang sebelah ke sini, tapi yang sana itu sudah ratusan tahun. Dengan ompak-ompak ini juga ompak ya sebenarnya. Ya yang gempal itu ya, yang pecah itu. Kalau yang itu lesung ini juga baru. Itu hanya sebuah anu Mas ya. Ya. Itu hanya sebuah nama Mas ya. Namanya biar biasa keranya ya kan? Karena Rewondo sendiri itu bahasa kera. Itu dilakukan oleh masyarakat sekitar objek wisata Gua Kreo itu 2 kali. Itu pas hari raya Idul Fitri, yang pertama yang dilakukan oleh warga masyarakat Talon Kacang RW 3 Kandri, ini hari yang ketiga. Terus yang dilaksanakan hari raya yang ke-7 yang Bodo Sawal ya, kalau sini orang mengatakan Bodo Sawal. Itu karena ada anggaran yang dari pemerintah. Kita mengikuti yang punya anggaran. Kalau suruh melaksanakan ya kita laksanakan, tapi kalau tidak usah dipending. Kayaknya yang 2 tahun yang lalu pas pandemi itu memang tidak melaksanakan, tapi yang hari ketiga tetap dilaksanakan oleh masyarakat sini. Itu swadaya murni. Memang sudah kegiatan masyarakat rutin Sajiro. Ya dulunya nyadran gua Mas. Nyadran gua. Ya. Nyadran gua, terus ya karena ada acara Sajirwondo ini kita mengikuti aja. Jadi lokasinya di mana Pak? Kalau lokasinya yang hari ketiga ini naik ke puncak Mas, yang di Batu Tenger, yang tadi saya bilang di situ Pak Sunan Kalijogo melakukan ritual selamatan ala kadarnya dan ketemu 4 ekor kera ini. Karena dalam karnaval Sesaji Rewondo ini ngambil dari tema perjalanan Sunan Kalijogo membawa kayu jati. Di situ juga ada kayu jati juga, ada tumpengan, ada gunungan itu. Jadi kita ambil cerita dari situ. Dilakukan selama ritual itu apa aja? Kegiatannya yang pertama dibawa dari Masjid Al-Mabrur. Sebelum ke sini ada masjid yang belum jadi itu atapnya. Nah itu dari sana dibawa sampai ke puncak, itu yang hari ketiga. Kalau hari yang ke-7 dari sana juga tempatnya di sini, lokasinya di lokasi parkir. Karena apa? Pesertanya lebih banyak karena ada yang dari kota. Tapi kalau yang ke puncak ini kan cuma khusus warga sini. Kalau yang dari kota kan campuran. Nah isinya yang pertama untuk karnavalnya Mas ya. Ini ada yang pertama namanya Cucuk Lampah. Jadi pimpinan barisan paling depan itu namanya Cucuk Lampah atau Manggoloyudo. Terus di belakang Manggoloyudo itu ada barisan membawa spanduk yang bertuliskan prosesi Sesaji Rewondo. Yang kedua, yang belakangnya lagi ada
barisan penari ataupun pager bagus ayu. Bagus ayu itu kalau yang cowok ini yang riasnya ya bagus, kalau yang cewek yang cantik-cantik. Nah, itu namanya bagus ayu. Nah, terus belakangnya ini rombongan apa pun barisan penari Wanoro Parisuko. Wanoro itu ketek, ya, monyet itu, ya, yang suka-suka istilahnya seneng-seneng kan. Ini untuk penari-penari di sini. Terus belakangnya lagi ada rombongan Sunan Kalijogo, para wali. Terus belakangnya lagi membawa kayu jati itu. Terus belakangnya lagi ada tumpengan nasi gurih. Ya, ini tujuannya untuk penyajian para pejabat yang datang. Terus belakangnya lagi ada gunungan Kopar Lepet. Ya, itu tumpengan ya, semuanya tumpengan. Terus Kopar Lepet. Nah, ini tujuannya kalau ada kesalahan ya mohon maaf. Terus ada gunungan lagi buah-buahan. Itu jumlahnya 3 gunungan buahnya. Terus ada gunungan Polowijo. Itu juga ada 3 gunungan. Terus belakangnya lagi ada tumpengan nasi bungkus. Ya, ada yang bilang itu nasi ketek. Karena di sana juga ada nasi kucing. Nah, yang khusus di sini itu ada namanya nasi ketek ataupun sego ketek. Nah, itu gunungan itu ya tujuannya ngalah berkah lah yang direbutkan para pengunjung ataupun pengunjung. Pertama kali waktu Pak Anto masuk kesannya apa Pak? Masuk di Kreo sekarang jadi kepala PTB. Ya. Tiap hari kan menemui. Ya, ya. Saya di sini pertama kali itu juga apa namanya seneng ya Mas. Dalam arti melihat situasi kenapa ada wisata kebanyak sekali monyet ekor panjang atau disingkat dari MEP yang terkenalnya. Nah di sini saya mulai dari hati melihat apa sih adanya monyet ekor panjang di sini dan sejarah-sejarahnya. Ternyata ada sejarah yang dibawa dari dulu penyebaran agama Islam, yaitu Sunan Kalijogo. Nah, di situ saya dari hati kepingin sekali melihat wisata ini sebagai sejarah yang budaya sejarah di sini. Akhirnya Pak Anto di sini ya Pak? Iya. Sekarang posisi di mana ini Pak? Ini tempat parkir wisata, di mobil ada di sini, yang sepeda motor ada di atas. Nah di sini akan menuju tempatnya gua yang dimana waktu dahulu adalah Sunan Kalijogo bertapa, yang ada di pusatnya di belakang sana di ujung ada jembatan dan di sana ada gua. Dan ya guanya. Kasih makan ada di UPTD, tempat kasih makan, dan pengunjung biasanya membawa makanan berupa pisang atau makan kacang. Nah, itu iya dibagi-bagi itu banyak. Ya, mencet di sini enggak nakal, hanya dia hanya meminta makanan-makanan kayak pisang, kayak kacang, itu hanya diberikan aja sudah dia minta gitu. Total luas wilayahnya Pak?
total wilayahnya ada sekitar 2,5 hektar. Ya. 5 ya, karena dulu hampir ada 5 hektar karena terkikis dan ini dibangun dari waduk ini juga dihilangkan dari waduk, jadi sekitar 2,5 hektar. Kalau tiap hari rata-rata jumlah pengunjung setelah COVID ya Pak, Ya, ada berapa Pak? Dan ini yang paling ramai itu hari apa? Dari hari Senin sampai dengan Sabtu itu rata-rata pengunjung ada 50 pengunjung. Lalu Minggu ini puncaknya ramai dan hari besar. Ini lebih mungkin 500 ke atas. Ya, 500 sampai 800-an. Ya. Untuk kegiatan rutin sendiri yang dilaksanakan di Kreo itu ada acara apa? Ada Pak acara-acara kebudayaan dan lain sebagainya? Ada acaranya. Yang pertama untuk hari Minggu untuk pengunjung hanya melihat ke gua dan bermain dengan monyet ekor panjang ini. Kita menyiapkan ada hiburan seperti keroncong apa itu setiap hari Minggu, dan beberapa dari Dinas Pariwisata juga menyajikan hiburan tambahan untuk di hari-hari besar. Di sini kami juga mengharapkan para wisata yang akan berkunjung di Gua Kreo, ayo kita beramai-ramai mengunjungi bagaimana apakah di Gua Kreo ini ada apakah di Gua Kreo, sejarah apa yang akan diliput di sini. Selain di sini banyak monyet-monyet ekor panjang yang terkenal di sini, dan monyet ini hampir sekitar 1000 ekor, tapi tidak merugikan para pengunjung. Artinya jahat atau nakal di para pengunjung, hanya memberikan kepada jajanan atau makanan yang kecil-kecil. Maka silahkan para pengunjung atau wisata untuk datang ke Gua Kreo. Kreo di sini dan ditambah dengan warna-warna di waduk-waduk. Di sini ada waduk yang cantik sekali, dan ada di situ waduk yang mungkin ini yang terbesar mungkin di Jawa Tengah atau bahkan mungkin di Indonesia, saya kurang tahu juga, kelihatan ini besar banget itu. Dan saya mengharapkan juga pada untuk pemerintah Kota Semarang, karena pengunjung yang sudah banyak sekali, hampir seluruh Indonesia berkunjung ke wisata Kreo dan argo wisata di sini, banyak bis-bis yang masuk, bis besar maupun kecil.